Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Satu pasal kita akan renungkan hari ini. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Allah yang adil dan benar. Sekali lagi, Allah yang adil dan benar. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal ke-15 ini kita boleh merenungkan firman Tuhan melalui penglihatan Yohanes, yang dimana kita sebagai orang percaya diingatkan kembali tentang sifat Allah, yaitu Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Sehingga dalam penglihatan Yohanes yang boleh kita renungkan saat ini, kita akan melihat 2 hal yang boleh mengarahkan hidup kita, boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya hari penghakiman, kita boleh masuk di dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan. Di mana dalam penglihatan Yohanes kita melihat yang pertama, yaitu bagaimana Yohanes melihat bahkan menyaksikan orang-orang yang menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui nyanyian puji-pujian. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga dan keempat,
di mana mereka menaikkan syukur bagi Allah tersebut. Itu adalah suatu ungkapan yang boleh mereka nyatakan atas penyertaan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari pengejaran orang-orang Mesir di Laut Merah. Dan itu adalah suatu tanda bukti bagi mereka bahwa Allah menyertai hidup mereka, sehingga mereka mengagungkan Allah lewat setiap puji-pujian yang boleh mereka naikkan. Dan itu dinyatakan dengan lagu yang berbicara mengenai Musa dan anak domba. Dan anak domba ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kita yang berdosa. Sehingga mengenai dua nyanyian yang boleh dinyanyikan mereka, yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, itu adalah suatu pembebasan Allah melalui Musa di perjanjian lama dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga poin pertama yang boleh kita lihat, ketika orang-orang yang diberkati Allah mengalami kasih karunia pertolongannya, mereka menyatakan itu lewat pujian mereka di hadapan Allah. Dan kita sebagai orang percaya hari ini diajarkan sebagai orang yang telah diberkati Allah, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan yang boleh kita alami, sebab Dia Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya boleh menyatakan kebesarannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Sekalipun nanti akan ada waktunya penghakiman, ketika kita mau hidup setia di hadapan Tuhan, Allah akan memperhatikan itu, dan Allah akan menetapkan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu kerajaan sorga. Sehingga penglihatan Yohanes hari ini mengajarkan kepada kita, mengarahkan hati dan pikiran kita, supaya kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Dan penglihatan yang kedua yang boleh kita dapatkan daripada Yohanes hari ini, yaitu Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan. Kalau kita perhatikan ayat ke-5 sampai dengan yang ke-8, dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka. Dan ke-7 malapetaka ini masih merupakan perwujudan murka Allah yang terakhir. Dan penglihatan ini mengingatkan kita akan hukuman Allah yang terakhir, yang mengakhiri murka Allah. Tetapi murka ini akan menjadi penghukuman terakhir, dan Allah akan mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Namun suatu kabar sukacita bagi kita orang yang percaya, jikalau kita sungguh-sungguh percaya, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun penghakiman yang akan terjadi, kita akan ditampi dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan. Sehingga melalui penglihatan Yohanes yang boleh kita renungkan hari ini, kita boleh diajarkan supaya kita senantiasa berpengharapan kepada Allah yang adil dan benar itu. Sebab Dia tidak akan pernah melupakan kita, namun Dia akan mengingat itu, dan kita akan masuk dalam kerajaan surganya. Kita melihat bagaimana orang-orang Israel ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Kita memperhatikan Bapak Ibu, para tentara Mesir telah datang mengejar mereka. Secara pikiran manusia, mereka tidak memiliki jalan lagi untuk menyelamatkan diri mereka. Sebab di depan mereka ada lautan, dan di belakang mereka tentara Mesir telah mengejar mereka. Mereka telah terkepung. Namun kita melihat bagaimana kebesaran Allah dinyatakan. Allah yang adil dan besar yang telah memerintahkan mereka meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Laut Merah dibelah dua, dan mereka boleh melaluinya tanpa mengalami situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu yang terkasih, hari firman Tuhan mengingatkan kita, Dia Allah yang benar dan adil. Jangan pernah ragu, sebab tiba waktunya hari penghukuman. Dia akan menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Tugas kita sebagai orang percaya, hidup beriman, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala puji syukur kita di hadapan Tuhan. Maka Allah akan melihat itu,
dan kita akan masuk di dalam buku daftar kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami boleh hidup setia percaya kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya hari penghakiman itu, sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan surga dan kami boleh senantiasa memuji memuliakan Tuhan Allah. Mampukan kami Bapa, sekalipun ada sesuatu yang boleh kami alami, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, sekian kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.